Ketemu lagi Mas Bro, Mas Boy. Saat ini kita akan sharing bagaimana sih kita splicing ya. Ya. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu nih. Sebelah kiri saya ini Mas Udin. Ini jointer dari Lintas Buana yang sudah cukup berpengalaman ya. Terus sebelahnya lagi Om Jai. Halo. Om Jai dari mana Om Jai? Halo, saya dari Principal Zimling. Nah, beliau yang punya splicernya Zimling. Jadi kita akan splicing menggunakan splicer SZ9 dari Zimling. Ya. Jadi sedikit intro aja. SZ itu artinya apa sih? SZ itu splicer Zimling. Tahun. Iya. Sembilannya apa? Sembilannya sempurna. Iya. Iya, iya. Ya mana ya? Iya. Jadi sebelum kita bicara tentang splicing ya, jadi splicer ini atau splicing ini adalah suatu metode penyambungan fiber optik dengan metode fusion. Jadi metode fusion itu adalah penyambungan kayak pengelasan antara core to core. Ya. Jadi ada istilah Pak Udin, clad to clad, core to core. Itu maksudnya gimana sih? Untuk istilah clad to clad atau core to core itu sebetulnya adalah istilah dari splicer yang biasanya ketika kita proses jointing di layar monitor splicer ini akan tampil clad to clad atau core to core. Kalau clad to clad biasanya hanya tampil core yang biasa saja tanpa bisa tertembus di dalamnya. Tapi kalau core to core itu bisa menampilkan core-nya itu sendiri. Jadi yang ditampilkan bisa dua lapis, cladding dengan core-nya. Apa penggunaan clad to clad ini biasa yang dipakai untuk SoC itu ya, Mas Udin ya? Aplikasinya di sana biasanya ya? Digunakan untuk home pass, kemudian salah satunya dengan menggunakan konektor SoC ya. Atau mungkin antara drop core to pigtail atau mungkin drop core to drop core yang untuk ke rumah-rumah. Biasanya spesifikasi yang untuk clad to clad itu sudah cukup. Tapi sebenarnya kalau dari pengalaman kami ya, kawan ya, Mas Bro ya, istilah clad to clad atau core to core ini saya juga agak nggak begitu paham ya. Tapi pada dasarnya kalau kita kembali lagi ke metode fusion, sebenarnya splicing itu adalah core to core. Jadi kalau cladding itu masih kita jadiin satu sebagai paket untuk fusion atau pengelasan, kelihatannya nggak bagus ya. Karena kalau kita mau fusion core to core, cladding itu memang harus kita bersihkan. Jadi kurang lebih gitu ya Pak Udin ya? Iya, mungkin sudah terlanjur beredar ya di kalangan masyarakat ini. Pengertian dari clad to clad, core to core itu berbeda. Tapi memang seharusnya ya core to core semua gitu. Karena core, kan? Yang ditampilkan itu mungkin hanya masalah tampilan saja Pak ya. Iya. Tampilan dari menu setiap splicer berbeda-beda. Dia bisa menampilkan dalamnya lagi, view-nya, yaitu core-nya lagi, atau mungkin tampilan dua dimensi atau gimana ya, kita kurang tahu ya. Tapi aplikasi clad to clad ini sebenarnya kalau dari metode penyambungan fiber ini bisa kita aplikasikan ke yang tipenya mekanik. Jadi kalau kita mekanik itu modelnya precon ya. Jadi fastcon ketemu sama core langsung. Jadi tinggal kita potong aja core-nya, terus kita sambungin dengan fastcon-nya. Dan itu mekanik tinggal kita klem. Itu masih oke lah. Tapi kembali lagi ke kawan-kawan atau Mas Bro ya, istilah clad to clad ini memang istilah yang sudah terlanjur beredar ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong fusion harusnya core to core ya. Iya, karena secara proses
peleburannya itu memang harus core ketemu core. Kalau masih ada claddingnya mungkin nggak perfect, dia nggak mau join dia. Ya. Oke, kita akan bicara lanjutkan ke apa yang harus kita lakukan pada saat splicing. Ya. Jadi kalau kita bicara splicing itu ada 3 tools utama sebenarnya, ya, yang menjadi mandatory atau alat yang utama harus ada. Yang pertama ada splicer. Kalau nggak ada splicer Nggak bisa. nggak bisa ya. Meh ngopo. Harus beli splicernya dulu atau Ya. pinjem teman. Ya. Terus yang kedua itu adalah tang apa? Tang stripper, Stripper. Jadi untuk pengupas claddingnya. pengupas cladding. Ya. Ini ada beberapa macam model yang umum beredar, modelnya seperti ini ya. Ini yang tang ya. Yang model tang, ya. model tang ini semua sudah tahu, jointer ini adalah tang yang beredar di masyarakat, yang dijual yang pada umumnya. Kemudian ada lagi yang model lebih khusus, Lebih lebih simple, spesifik, ya. lebih simple. Jadi ini tidak memerlukan keahlian khusus. Memang didesain untuk memudahkan kita para jointer supaya bisa mengupas cladding tanpa sering terputus core-nya. Jadi ada beberapa macam. Ini yang untuk kupas cladding, kemudian ini untuk pigtail. Jadi jaket pigtail yang warna kuning, itu menggunakan ini. Oke. Nanti kita jelasin satu persatu ya. Ya. Terus ya, kita bermain splicing, kita melakukan proses splicing. Yang kita lakukan itu yang harus kita tanam dalam diri kita itu adalah presisi. Ya. Jadi bukan kita balapan ya. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, kita harus punya passion atau tujuan bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan presisi. Ya. Jadi bukan kita pekerjaan akrobat ya Mas Yudin ya. Jadi benar-benar kita harus Benar-benar presisi, benar-benar efektif, ya, dan paling penting sekali kita mengeksekusi untuk splicing atau jointing, next kita tidak kembali lagi pantang mengulang kembali ya. ya. Jadi kita Walaupun punya nggak terlalu cepat tapi lebih efektif, sehingga kita tidak repair atau kembali lagi untuk membenarkan pekerjaan yang kemarin sudah kita kerjakan. ya, pantang untuk kembali dengan pekerjaan yang sama ya. Betul. Oke, nah selain alat, ya, kita juga butuh material support. Ya. Mungkin kalau kita bicara pokoknya connect, ya, mungkin kita nggak kita abaikan lah material. Yang penting kita punya 3 alat ini selesai. Terus bagaimana untuk bersihnya? Biasanya kawan-kawan di lapangan pakai kaos, Mungkin pakai pakai tali, tangan. ya kan? Ya. Tapi sebenarnya gini loh, Mas C, ya. Best practice kita selama 20 tahun kita bermain fiber optik ya. Kita itu memang harus benar-benar bersih sebenarnya Mas C. Steril. Ya, artinya Steril. tangan itu harus bersih. Karena fusion ini yang dilakukan di dalam proses fusion itu adalah proses pembakaran, pemanasan. Jadi core ini dipanaskan, keduanya dipanaskan, kemudian keduanya disambungkan. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, seandainya ya Mas Jaya, kita habis maam gorengan, pakai tangan langsung nih, pegang gorengan, ya. Habis pegang gorengan, terus kita bersihin core pakai tangan, dimana jari kita masih berminyak, ya kan? Terus kita potong, terus kita fusion, kita lakukan pembakaran. Yang terjadi gimana Mas Jaya? Kita goreng apa kita melakukan fusion? Ya itu Pak. Goreng akhirnya. Dua-duanya goreng sekalian Fusion. fusion. Nah, ini yang akibatnya apa kawan-kawan? Hasil fusionnya itu tidak akan pernah perfect, tidak akan pernah sempurna. Tidak sempurna. Dan yang kedua akibatnya apa? Karena di situ ada minyak yang dibakar, akhirnya akan ada sisa-sisa Kerak.
pembakaran ya, sisa pembakaran yang akhirnya nempel di elektroda. Yang akibatnya elektrodanya jadi berkerak, kotor. Nah, akibatnya apa kawan? Di saat elektroda ini berkerak, tidak bersih, panas itu tidak langsung tertumpu menuju ke satu titik ujungnya elektroda. Karena dia panas ini akan tertahan oleh kerak. Yang akibatnya apa? Pemanasan tidak menjadi sempurna. Ya. Jadi sebenarnya kita perlu material tambahan. Apa material tambahan? Yang pertama adalah alcohol swab. Ya, Mas Yudin ya. Alcohol swab. Jadi alcohol swab ini kenapa kita pakai alcohol swab ya? Karena serat untuk tisunya dia jauh lebih rapat dan lebih kuat dibandingkan kalau kita menggunakan tisu biasa atau tisu basah. Karena tisu basah itu kalau kita bersihin, jika ujung core-nya ini nyantol pada tisu. serat tisunya, nah ini menjadi potensial fusion yang tidak sempurna. Core-nya beset ya. Ya, bisa luka ya. Bisa luka. Merusak ujung hasil potongannya. Nah, jadi ini yang paling penting itu adalah kita harus preparationnya. Ya. Jadi tools kita sudah ada, material support yang pertama yang harus kita punya itu adalah nih, ya. Jadi ini lebih kuat, tidak berserat, seratnya jauh padat. Ini lebih padat daripada kalau kita menggunakan tisu basah ataupun tisu kering ya, biasa itu ya. Oke. Terus yang kedua apa? Apa Mas Yudin? Kita perlu bedak. Kita perlu bedak untuk apa Mas Yudin? Bedak ini menghilangkan keringat bundar. Bukan ya. Di sini bedak ini berfungsi untuk menghilangkan gel. Jadi teman-teman yang menggunakan kabel fiber optik ada tubingnya ya. Yang ada tubnya yang G652 spek backbone itu ada gelnya. Itu untuk menghilangkan gel supaya lebih cepat pembersihannya dan lebih gampang, lebih bersih itu menggunakan bedak. Jadi kita prosesnya nggak terlalu lama, jadi kita gunakan bedak, kemudian kita kasih tisu basah ini yang alcohol swab ini bisa langsung cepat hilang gelnya, nggak perlu berlama-lama. Untuk menghilangkan gelnya ini menggunakan bedak. Jadi gel ini ya salah satu material di fiber optik yang fungsinya itu sebenarnya tujuan gel ini di dalam tube itu tujuannya adalah memposisikan core itu atau fiber optik itu melayang di dalam tube, seolah-olah dia itu berenang di dalam cairan. Itu fungsi pertamanya. Akhirnya apa? Karena salah satu kelemahan dari fiber optik itu adalah getaran. Jadi gel ini fungsinya juga sebagai kayak shockbreaker-nya. Penahan. Ya, kayak shockbreaker-nya ya Mas Udin ya. Dan yang ketiga berikutnya, gel ini mempunyai suhu ruang yang konstan. Jadi suhu ruang di dalam tube itu akan lebih stabil. Akibatnya apa? Core itu akan lebih awet. Jadi ya. Karena panas, hujan, dingin, suhu ekstrim ya, di luar ya. Untuk instalasi kabel gel ini juga sangat bermanfaat untuk menjaga performa core. Ya, betul. Nah, yang menjadi tantangan dari kawan-kawan jointer adalah membersihkan gel. Ya. Gel ini adalah cukup unik. Partikelnya ini, bahannya cukup unik. Jadi kalau kita bersihin pakai bensin, pakai alkohol, kalau sudah nyampe di tangan susah bersihnya. Ya. Tapi padahal sebenarnya gampang untuk membersihkan gel itu. Pakai apa? Bedak. Betul. Ya. Jadi kalau gel itu kita kasih bedak, itu akan jadi kayak bolot ya. Betul. Ya. Akan bisa lebih mudah rontok ya? Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena core itu sebelum masuk ke fusion, dia posisinya harus benar-benar bersih ya, harus benar-benar kering ya, nggak boleh ada kotoran apapun ya. Ngomong bahasa Indonesianya bolot apa ya? Daki. Ya, kayak daki ya. Daki, betul. Gitu ya. Nah,
Kemudian setelah ada alcohol swab, ada bedak, apalagi Mas Udin untuk melengkapi itu? Kita ada semacam material namanya buffer tube. Ini seperti selang kecil yang diameternya cukup untuk satu core. Jadi nanti ini di dalamnya kita masukkan atau kita isi core. Jadi setiap core nanti kita masukkan ke sini dan nanti core-nya nanti terlindungi. Jadi manfaatnya kita menggunakan buffer tube ini satu. Untuk core-nya yang warna biru, oranye, hijau itu terkait warna itu nanti akan lebih awet. Kemudian untuk pemasangan di kaset ya, perapian pemasangan di kaset atau di OTB yang model-modelnya seperti ada kasetnya atau mungkin roset ya, macam-macam modelnya. Itu nanti kalau kita bongkar atau ada kebutuhan ekspansi atau mungkin maintenance itu nanti kalau kita open karena sudah lama, biasanya core itu akan lengket atau mungkin sulit untuk dikeluarin ya. Bahasa Indonesia apa ya? Dicukit kawan-kawan. Nah, jadi nanti dicukit rawan juga ya. Biasanya pakai kuku atau pinset ya. Kalau kita lapisi ini, kadang-kadang parah itu pakai cutter. Ya, sekalian aja dipotong kabelnya ya. Kalau menggunakan buffer tube ini aman. Jadi kawan-kawan tidak perlu was-was untuk maintenance core yang ada ekspansi penambahan atau bagaimana. Jadi bisa saya tambahkan lengkapi ya Mas Udin ya. Okay. Jadi buffer tube ini kayak bajunya core. Betul. Ya. Jadi kalau core itu sudah ada bajunya, itu kita sebenarnya akan lebih mudah untuk maintenance core-nya. Jadi kalau kita ngerapiin, kita megang itu nggak perlu ragu-ragu. Betul. Ya, karena sudah ada bajunya, ada protektornya. Nggak perlu cekidang-cekiding. Iya, betul. Ya. Terus apa lagi Mas Udin? Kemudian ada headstring atau solasi bakar. Jadi solasi bakar ini fungsinya untuk menahan buffer tube ini yang tadi kita pasang. Kita gunakan headstring ini untuk melapisi potongan yang kita kupas untuk core-nya. Jadi satu lagi ya kawan-kawan ya, cup ya, di dalam cup itu ada gel dan gel ini bentuknya cairan ya. Seringkali itu kita itu narik kabel kan dari secara vertikal tuh ya. Betul. Pada saat vertikal ini tube ini yang di bawah ini kebuka, apa yang terjadi? Jatuh semua. Gelnya akan turun keluar. Dan sebenarnya ini menjadi problem, menjadi isu yang harusnya kita nggak perlu begitu. Jadi kalau kita paham fungsi gelnya dan kita memperlakukan core itu dengan baik, harusnya gel ini nggak perlu terbuang secara sia-sia gitu loh. Jangan sampai meluber maksudnya. Ya, artinya apa? Kita tuh setelah buka tube harus kita tutup biar gelnya tidak keluar. Salah satunya adalah kita menggunakan headstring dan buffer tube. Buffer tube itu tadi. Ya, itu. Oke. Kurang lebih yang perlu kita prepare secara sederhana itu sebenarnya ya. Ya, betul. Ya. Sebenarnya itu. Tapi kalau kita mau ideal, sebenarnya lebih banyak lagi ya toolsnya ya. Iya, lebih banyak lagi ya. Oke. Nah, sebelum kita berbicara tentang how to splicing ya, kita akan bicara tentang core dulu ya. Jadi saya sedikit mengulas nih, Mas Udin ya. Jadi secara kabel ya, secara kabel itu ada tiga tipe sebenarnya. Kabel outdoor itu ada 2 tipe ya. Terus sama kabel indoor. Ya, kabel indoor pun sebenarnya ada 2 tipe. Nanti kalau kita bedah ya. Nah, kabel outdoor ini sebenarnya kalau kita bermain FTTH itu ada 2. Ada yang kabel
backbone Hmm. dan kabel drop core, Rokok. ya kan. Sedangkan kabel indoor itu ada 2 juga sebenarnya. Ya, kabel indoor sendiri dan sama pigtail. Betul. Jadi kalau saya gampangnya kabel pigtail saya sebut kabel indoor aja ya. Hmm. Ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, dan kembali lagi, kalau kita berbicara core, sebenarnya faktanya, reference-nya, penggunaan kabel FTTH itu ada 2 standar yang dipakai, ya. Nah, sebelum kita ngomong standar, tipe core-nya Mas Jay, ya, itu adalah single mode ya. Ya, single. Jadi bukan multi mode. Jadi mulai dari backbone, drop core sampai ke pigtail itu semuanya adalah single mode. Cuman ada 2 standar yang dipakai, Om Jay. Ya. Untuk backbone sama drop core itu standar yang dipakai adalah G652D. Sedangkan untuk kabel drop core sampai ke pigtail G657. ke indoor lah, G657 ya. Cuman untuk khusus pigtail itu kita ada 2 tipe harusnya, Mas Betul. Jay. Ya. Karena kalau kita menyambungkan kabel backbone atau kabel distribusi, kita butuh pigtail yang standarnya G652. Jadi kalau kita mau nyambung kabel backbone atau distribusi menggunakan G657, boleh nggak? Ya, kalau Boleh. kita asasnya pokoknya connect, Boleh. tapi ya jangan Jadi bicara boleh. performa. Iya, betul. Ya, tapi kita kalau seperti itu kita akan mengabaikan performa dan itu akan menjadi eman-eman. Kalau bahasa Indonesia, sayang ya. Karena apa? Performa G652 itu akan reduce pada saat ketemu core G657 kalau kita sambungkan, Ya. kalau kita splicing ya. Karena apa? Karena bahan dari G652D untuk core-nya itu lebih keras daripada G657. Kenapa begitu? Karena apa? Titik lebur dari core-nya akan berbeda. Beda. Ya. Jadi ini harus kita pahami sebelum kita melakukan proses splicing. Jadi kita harus paham core yang kita splicing itu adalah core G652D atau G657. Artinya apa? Pada saat kita splicing, core G652D harus ketemu G652D. G657 harus ketemu G657. 7. Itu yang harus dipahami, ya. Oke, di sini nanti kita akan menggunakan kabel backbone ya, Mas Udin ya untuk Iya, splicing kita ya. menggunakan kabel figur X atau VIC8. Spesifikasinya adalah G652D. Ya. G652D ya. Iya, Oke. betul. Oh ya, sebelum kita berbicara ini Mas Udin ya, mungkin Om J bisa menjelaskan splicer SZ9 ini secara setup-nya itu seperti apa sih Mas J? Mulai kita nyalakan, terus kita setting jamnya, terus kita apa yang harus kita lakukan? Oke, Gitu ya? jadi gini Weno, sempat kemarin itu ada isu juga, Ya. ada isu juga kemarin Pak. Ini yang ya memang yang sebagian teman-teman masih belum memahami sih sebenarnya Pak Eno. Sebenarnya semua harusnya ya Pak Eno ya, standarnya semua tipe splicer itu ketika kita beli unit baru itu pasti ada trial counternya Pak Eno. Nah ini yang teman-teman jarang mengetahui ya Pak Eno ya. Sebenarnya semua tipe splicer itu punya trial counter. Jadi tapi yang membedakan nanti jumlah counternya Pak Eno. Yang splicer ini ada berapa? Ini yang ada dimaksud berapa. counter itu apa sih? Nah Mas jadi J? gini, counter itu adalah hasil dari kita melakukan fusion. Jadi ketika kita melakukan splicing satu kali, counternya satu. Jadi hasil dari splicingnya Pak Eno. Jadi kita sebutnya counternya jumlahnya akan bertambah sesuai dengan splicing yang dilakukan. Ya, gagal atau berhasil itu terhitung di counter Pak Eno. Nah, Yang tidak terhitung, yang tidak dilakukan. tidak terjadi penyambungan itu tidak terhitung. Tapi ketika disambung gagal atau tidak gagal, gagal atau berhasil itu terhitung oleh Itu. Jadi tetap terhitung ya, terakumulasi ya. Betul, terakumulasi. Nah, itu yang dimaksud trial counter itu Pak Eno. Trial untuk melakukan fusion
Jadi itu kayak counter minusnya gitu ya? Iya betul, mengurangi usia elektrodanya ya. Ya. Jumlah lifetime elektroda ya. Betul. Digunakan berapa kali nanti mengurangi. Kalau di Zimlink Pak Ino ini ada 12 kali trial. Oh. Ada 12 kali trial, itu bisa dilihat Gimana ini Mas? di Bisa